Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Emil. Di video kali ini saya bakal ngebahas tentang pernyataan dan pertanyaan teman-teman yang paling sering ditanyain setelah saya review Lightening Series Vogue BR Cosmetics. Pernyataan dan pertanyaan itu seputar tentang efeknya setelah penggunaan Lightening Series, dimana ada beberapa teman kita yang mengalami jerawatan, beruntusan, kusam, ada yang juga mengalami gatal setelah pakai Lightening Series. Kenapa kok bisa kayak gitu? Apakah ini katanya ini aman, katanya ini halal, tapi kok bisa setelah pakai malah jadi terjadi seperti itu? Nah, kita kan kalau misalkan pakai skincare maunya kulit tuh jadi sehat, bersih, cerah, terus juga semua masalah-masalah kulit itu hilang. Tapi pada kenyataannya malah pas kita ekspektasi kita tuh seperti itu, tapi ternyata pas kita pakai malah jerawatan, malah beruntusan, malah kusam. Pokoknya nggak sesuai dengan ekspektasi di saat awal pemakaian. Kalau kayak gitu pasti kita rasanya pengennya cepat-cepat ganti aja gitu ya. Apa ini nggak cocok? Apakah ini saya harus ganti? Nah, sebelum memutuskan skincare itu cocok atau enggak di wajah kita harus memeriksa dulu beberapa hal. Hal yang perlu kita tahu bahwa kalau kita pakai skincare yang baru, ada kemungkinan reaksi purging, reaksi bahan aktif terhadap skincare yang kita pakai itu. Jadi kalau kita buka Google Translate, itu purging itu kita masukin kata purging itu bakal keluarnya artinya membersihkan. Jadi kalau kita pakai skincare yang baru, itu bakal ada reaksi membersihkan dari pembersihan kulit gitu, dari kotoran dan juga racun-racun yang ada di dalam kulit kita atau zat berbahaya yang ada dalam kulit kita. Seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman mengalami jerawatan, beruntusan, dan lain sebagainya yang reaksi tidak diharapkan, itu bukan berarti kita nggak cocok sama skincare tersebut. Bisa jadi itu karena reaksi purging. Jadi keluar dulu tuh semua calon-calon jerawat yang ada di dalam kulit yang tadinya susah keluar, jadi dikeluarin dulu. Supaya apa? Supaya skincare yang kita pakai itu bereaksi atau bisa dengan maksimal bekerja di kulit kita. Jadi misalkan gini, ini lapisan kulit kita, terus misalkan ada skincare gitu ya, ada skincare yang masuk ke sini, dia nggak bisa kerja kalau misalkan di dalam kulit kita itu masih ada calon jerawat, masih ada zat berbahaya. Jadi harus dikeluarkan, harus dibuang. Sama kayak kalau misalkan kita mau nerima ilmu itu nggak akan, cahaya ilmu itu nggak akan masuk kalau hati kita masih kotor. Jadi harus dibersihkan terlebih dahulu agar mudah menyerap ilmunya, agar mudah menyerap skincare-nya. Apakah semua orang akan mengalami purging? Jawabannya tidak. Tidak semua orang mengalami purging, tergantung kondisi kulitnya. Kondisi-kondisi apakah yang menyebabkan purging? Ada beberapa kondisi teman-teman saat memakai skincare. Yang pertama adalah kondisinya sebelumnya belum pernah pakai skincare, tiba-tiba sekarang pakai skincare, ternyata malah terjadi purging, malah terjadi jerawatan. Awalnya terus mikirnya, saya pertamanya tuh nggak kenapa-napa, saya nggak pernah jerawatan, saya mulus-mulus aja gitu. Tapi kenapa saat pakai skincare malah terjadi purging tersebut, malah terjadi jerawatan dan beruntusan tersebut? Ini dikarenakan mungkin sebenarnya calon jerawat itu sudah ada di dalam kulit kita. Hanya saja karena kita nggak pernah pakai skincare, jadi regenerasi kulit kita juga lambat. Jadi banyak sel kulit mati yang ada di permukaan kulit kita, jadinya jerawat tersebut masih terendap di dalam kulit kita. Sehingga kalau misalkan kita pakai skincare, itu dipercepat keluarnya, sel kulit matinya diangkat dan terjadi purging. Kondisi kedua, misalkan kita ganti skincare sebelumnya
sudah BPOM, sudah aman, tapi kenapa masih terjadi purging juga? Itu karena bahan aktif yang ada di skincare lama mungkin berbeda dengan skincare yang baru, sehingga kulit kita harus melakukan penyesuaian terlebih dahulu terhadap skincare yang baru tersebut. Kondisi ketiga, misalkan sebelumnya teman-teman pakai krim racikan, entah itu krim racikan yang dari apotek ataupun dari dokter, itu setelah itu pakai skincare yang baru yang ada di pasaran, misalkan yang saya jual ini Biol Cosmetics, itu terjadi purging terlebih dahulu. Bisa jadi karena biasanya kalau krim racikan itu si dosisnya lebih tinggi dibandingkan dengan krim yang ada di pasaran, sehingga memang akan membuat kulit kita menyesuaikan diri lagi. Yang biasanya kita cepet gitu ya, misalkan kayak obat aja gitu ya, obat kalau misalkan obat yang dosisnya tinggi itu bakal cepet berhasil dibandingkan dengan kelihatan hasilnya dibandingkan dengan dosisnya rendah seperti itu. Jadi pasti akan ada penyesuaian dulu, yang mungkin itu jerawatan, yang mungkin itu beruntusan dan lain sebagainya. Jadi saran saya kalau misalkan teman-teman awalnya pakai krim racikan dokter terus atau krim racikan apa gitu, mau berhenti dari krim tersebut, itu harus bertahap dulu, jangan langsung ya. Kalau langsung pasti bikin kaget kulit kitanya. Jadi dijarangkan dulu penggunaannya sampai akhirnya benar-benar berhenti, lalu kulitnya diistirahatkan minimal 1 minggu baru pakai yang baru, skincare yang baru tersebut. Kondisi yang keempat, misalkan krim yang sebelumnya kita pakai adalah krim abal-abal, krim yang tidak ada BPOM-nya, krim yang tidak ada dalam pengawasan dokter. Nah, ini yang paling berbahaya, yang paling bakal membuat purgingnya akan terasa lebih berat, karena banyak zat yang berbahaya nempel yang ada di dalam kulit kita gitu. Jadi itu reaksinya pasti jerawatnya kayak meradang, terus juga kusamnya parah, atau mungkin ya terjadinya bakal ekstrim. Kalau kita mengalami purging yang parah karena riwayat skincare kita yang buruk, tadinya pakai krim abal-abal, itu yang pertama, misalkan kita mau milih sabar, ya udah sabarin aja. Pasti keluarnya banyak, kita keluar meradang. Untuk mengurangi reaksi yang purging yang parah itu, teman-teman bisa dengan menetralisir kulit kita dengan menggunakan masker-masker yang alami, misalkan lidah buaya, atau misalkan putih telur, atau lemon. Nah, untuk lemon ini di Biol Cosmetics ada berlemon ya teman-teman, jadi itu 100% sari lemon, air perasan lemon asli 100%, gak ada tambahan airnya. Itu bisa teman-teman olesin ke wajah untuk masker, terus kalau udah kering tinggal dibilas. Sekalian promosi ya, tetap promosi. Jadi bisa teman-teman pakai berlemon. Terus kalau misalkan kita ternyata nggak kuat dengan purgingnya, mau berhenti aja dari situ, ya udah, tapi pastinya bakal lama banget mengistirahatkan kulitnya setelah pakai krim abal-abal kayak gitu. Jadi kulit kita itu bakal ada zat bahayanya di dalam kulit kita itu lama banget mengendapnya, bakal terjadi kusam, dan itu pernah saya alami banget. Jadi saya waktu itu di acne story saya sebelumnya ya, di video saya sebelumnya, saya ngalamin pakai krim abal-abal, bukan krim racikan kayak gitu deh ya. Nah, setelah pakai itu saya nggak bisa cocok pakai skincare apapun dan mengistirahatkannya lama sekali karena saya takut ngalamin purging itu. Jadi istirahatnya bertahun-tahun baru bisa pakai skincare. Kalau itu pilihan teman-teman boleh, tapi saran saya sih sebaiknya jangan didiemin aja gitu.
setidaknya pakai masker yang alami untuk mempercepat, menetralisir kulit kita dari dari racun-racun, dari zat berbahaya di kulit kita. Dan perbanyak minum air putih, itu penting banget agar peredaran darah kita lebih lancar. Biasanya purging itu terjadi 2-8 minggu, 2 bulan, tergantung kondisi kulit teman-teman, dan bisa lebih lama kalau teman-teman punya riwayat skincare yang buruk. Pastikan skincare yang dipakai teman-teman itu aman dan halal. Kalau misalkan repot mau beli kemana, ya belinya BL Cosmetics boleh atau belinya di mana aja boleh, di BL Family yang tersebar di seluruh Indonesia. Atau kalau nggak mau repot nyari-nyari lagi, boleh klik link tree yang ada di description box itu. Di situ ada kontak Instagram saya, Tokopedia, Shopee, atau mau konsultasi langsung DM saya atau WhatsApp saya itu boleh, di situ semuanya ada. Facebook saya juga ada kalau kita mau berteman di Facebook. Kalau teman-teman masih belum jelas juga atau masih ada yang ingin ditanyakan tentang purging ini, khususnya yang menggunakan BL Cosmetics, boleh cantumkan di komentar atau DM saya atau WhatsApp saya. Biasanya ya kalau yang fast respon itu yang lewat WhatsApp ya teman-teman. Mau order boleh, mau nyoba dulu produknya boleh, atau misalkan teman-teman tertarik juga dengan bisnisnya atau mau gabung dengan reseller BL, itu boleh banget. Silahkan klik aja link tree yang tadi saya sebutkan ya, ada di description box. Oke, sekian aja video kali ini, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman yang tadinya panik karena ngalamin purging sekarang merasa lebih tenang, karena insya Allah purging itu bakal segera berlalu. Sabar ya teman-teman untuk yang mengalami purging, dan semoga kulitnya bisa tambah lebih sehat setelah mengalami purging tersebut. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga. Dan sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum.